Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat kartesius. Ini koordinat kartesius dikenalkan oleh René Descartes, seorang filsuf dan matematikawan Prancis yang terkenal dengan karyanya La Géométrie dan ucapannya cogito ergo sum. Dasar pemikirannya adalah bagaimana menunjukkan kedudukan sebuah titik P pada bidang dengan dua bilangan yang dituliskan dengan X, Y. Koordinat kartesius ini untuk mempresentasikan titik pada sebuah bidang dengan pasangan bilangan. Kita tentukan dua garis bilangan bersilangan OX dan OY, dan tentukan skala pada masing-masing garis. Kemudian titik potong kedua garis tersebut digunakan sebagai titik pusat. Bilangan positif ditempatkan pada sebelah kanan titik 0 garis mendatar OX dan sebelah atas titik 0 garis ke vertikal OY. Sedangkan bilangan negatif ditempatkan pada sebelah kiri titik 0 garis mendatar 0x dan sebelah bawah titik O atau 0 ya, garis ke vertikal 0y gitu kan ya. Nah, ini ada contoh dari koordinat kartesius, sumbu koordinat kartesius. Ini ada yang X dan ada yang Y gitu ya. Ini biasanya arah positif ditandai dengan tanda panah pada garis bilangan. Garis OX disebut sumbu X dan garis OY disebut sumbu Y. Dua garis yang bersilangan itu disebut sumbu koordinat. Nah, di sini bilangan-bilangan pada sumbu X disebut dengan absis dan bilangan-bilangan pada sumbu Y disebut dengan ordinat. Kedua sumbu membagi bidang datar menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di sini untuk lebih jelasnya ada sumbu koordinat kartesius, letak kuadran 1 ini adalah di sebelah kanan atas, kuadran 2 ini di sebelah kiri atas, kuadran 3 ada di sebelah bawah kiri, dan di kuadran 4 ada di sebelah kanan bawah. Nah di sini dapat dibuat tabel tanda untuk setiap kuadran dari koordinat kartesius. Di sini kuadran 1 tanda absisnya positif, ordinatnya juga positif. Kuadran 2 tanda absisnya negatif, tanda ordinatnya positif. Kuadran 3 tanda absisnya negatif dan tanda ordinatnya negatif. Untuk kuadran 4 tanda absisnya positif dan ordinatnya negatif. Selanjutnya jarak antara dua titik sembarang. Nah, di sini ada
sumbu kartesius, ada XY dan di kuadran 1. Terus di sini ada titik P dan titik Q. Nah, di sini untuk titik P berada pada koordinat X1, Y1. Titik Q berada pada koordinat X2 dan Y2. Nah, untuk menghitung jarak antara titik P ke titik Q, ini kita bisa menggunakan rumus notasinya. Jarak antara titik P dan Q ini dinotasikan sebagai dengan kurung tanda mutlak ya. PQ dikuadratkan sama dengan X1 dikurangi X2 dikuadratkan ditambah Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan. Nah, ini karena jarak selalu bernilai positif, maka jarak antara titik P dan Q ini sama dengan akar dari X1 dikurangi X2 dikuadratkan ditambah Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan. Nah, di sini muncul pertanyaan bahwa panjang PQ ini kenapa bisa dirumuskan dengan PQ kuadrat sama dengan X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Selanjutnya, jarak antara dua titik sembarang. Ini kita notasikan bahwa karena jarak notasinya selalu positif, maka kita tuliskan sebagai seperti menggunakan tanda kurung mutlak ya. PQ ini sama dengan PQ dan ada aksen di atas. Jadi kayak ruas garis PQ. Di sini ada 3 buah titik dalam sebuah garis. Nah, di sini misalkan B adalah titik yang terletak pada ruas garis AC. Dan diketahui bahwa titik A-nya ini ada di titik koordinat XA, YA, dan titik C-nya berada pada titik koordinat XC, YC. Serta perbandingan panjang garis AB berbanding dengan panjang garis BC ini sama dengan P banding Q. Nah, maka dapatkah kita mencari koordinat titik B? Oke, ini kita bisa mencari koordinat titik B ini dengan menggunakan rumus seperti berikut. Jadi koordinat titik B diperoleh dari XB ini P dikali XC ditambah Q dikali XA dibagi P ditambah Q. Sedangkan titik YB ini diperoleh dari rumus P dikali YC ditambah QY dibagi P ditambah Q. Oke, ini selanjutnya untuk sistem koordinat itu tidak hanya sistem koordinat kartesius, tetapi juga ada yang namanya sistem koordinat polar. Jadi, cara lain untuk menentukan kedudukan suatu titik pada bidang ini salah satunya adalah dengan menggunakan sistem koordinat polar atau sistem koordinat kutub. Nah, ini untuk mengenal koordinat kutub, kita akan memulai dengan menggambar sebuah setengah garis tetap yang dinamakan sumbu kutub yang berpangkal di titik O. Titik tersebut dinamakan titik kutub atau titik asal. Biasanya, sumbu kutub ini kita gambar mendatar dan mengarah ke kanan. Nah, karena itu disebut sumbu X positif pada sistem koordinat kartesius. Nah, ini ada contoh dari koordinat kartesius, sumbu koordinat kartesius. Ini ada yang X dan ada yang Y gitu ya. Ini biasanya arah positif ditandai dengan tanda panah pada garis bilangan. Garis OX disebut sumbu X dan garis OY disebut sumbu Y.
Dua garis yang bersilangan itu disebut sumbu koordinat. Nah, di sini bilangan-bilangan pada sumbu X disebut dengan absis, dan bilangan-bilangan pada sumbu Y disebut dengan ordinat. Oke, di sini selanjutnya hubungan antara koordinat kutub dan koordinat kartesius. Oke, di sini ada koordinat kartesius dan ada koordinat kutub dalam sebuah gambar. Jadi gambar di samping titik A di sini dengan sistem koordinat kutub, titik A ini titiknya berada pada R, theta. Ini dapat dinyatakan dalam bentuk A, X. A itu X, Y gitu kan ya, dalam bentuk sistem koordinat kartesius dengan cara mengubah bahwa X-nya itu sama dengan R cos theta. Oke, X sama dengan R cos theta, dan Y itu sama dengan R sin theta. Jadi setiap titik yang dinyatakan dalam sistem koordinat kartesius dapat dinyatakan dalam koordinat polar, begitu juga sebaliknya. Oke, mungkin untuk materinya dicukupkan mulai dari koordinat kartesius, terus panjang luas garis pada koordinat kartesius, terus juga terkait dengan sistem koordinat kutub atau koordinat polar. Oke, ini untuk latihan. Yang pertama adalah latihan untuk mengaplikasikan pemahaman konsep terkait koordinat kartesius. Jadi di sini ada 4 buah titik. Ada titik P dengan koordinatnya negatif 2,6, titik Q negatif 2,6, titik R 2,6, titik S ada 2,6. Dan coba gambarkan dalam sebuah titik koordinat kartesius dan coba hubungkan keempat titik tersebut dan amati bentuk bangun apa yang terbentuk gitu kan ya. Dan coba hitung luas bangun tersebut berapa. Oke, selanjutnya ini latihan 2, ini untuk penerapan konsep antara dua titik pada antara dua titik yang segaris gitu ya. Nah, ini ada 4 buah soal. Jadi ini ada 3 titik dan titiknya ini pasti satu garis karena ini untuk latihan terkait konsep antara dua titik yang segaris gitu kan ya. Terus ini diminta untuk mencari panjang AB, BC, AC dan menentukan mana sih jarak yang paling pendek gitu kan ya. Terus untuk soal yang kedua ini juga sama, ada 3 buah titik, tetapi di sini ketiga buah titik tersebut akan membentuk suatu bangun segitiga yang luasnya itu 28 satuan luas. Dan di sini titik R di sini belum diketahui nih koordinat titiknya. Ini baru yang ordinat saja. Absis saja, tapi ordinatnya belum. Titik Y-nya belum diketahui. Jadi diminta untuk menentukan titik R. Untuk nomor 3, ini juga sama penerapan untuk konsep antara dua titik pada garis yang sama gitu ya, yang segaris. Oke. Di sini diminta untuk menunjukkan bahwa segitiga AOB dengan titik-titik sudutnya berupa titik pusat O gitu kan ya. Ini titik A-nya A, B. B-nya 1,5 A ditambah B 3. Terus ini titik koma setengah B dikurangi A3. Jadi ada titik AOB, berarti membentuk suatu segitiga yang sama sisi katanya. Nah, ini diminta untuk menentukan
titik sudut A dan B-nya. Kalau titik pusatnya kan berarti di O 0,0. Terus untuk yang nomor 4 ini juga sama. Jadi ini ada 3 titik A, B, C, tapi ini konteksnya jarak titik A. Titiknya itu X, negatif 5. Titik B ke titik B yang titiknya negatif 5,4 adalah 3 kali terhadap jarak A. Oke, titik itu ke titik C. Nah, tentukan nilai X. Oke, berarti ini ada perkalian gitu kan ya, antara jarak dari titik A ke B dengan titik A ke C gitu kan ya. Dan diminta untuk menentukan titik A-nya itu berapa, negatif 5 gitu. Oke, selanjutnya ini latihan yang ketiga adalah untuk menerapkan konsep jarak antara dua titik sembarang. Di sini ada 3 soal. Oke, jadi di sini untuk menentukan berapa sih panjangnya gitu kan ya, panjang ruas garis AC-nya. Ini diminta untuk menentukan titik koordinat T-nya gitu. Terus ini juga cari koordinat titik A-nya jika ada perbandingan panjang antar titik satu ke titik yang lainnya diketahui. Terus ini untuk latihan yang keempat, ini untuk penerapan konsep koordinat kutub. Jadi di sini untuk yang nomor 1 ini nyatakan dalam koordinat kartesius. Jadi di sini ada bentuk koordinat polar, ada titik P 2,1/3 pi, titik Q 4,2/3 pi, titik R 8,5/6 pi. Jadi diminta untuk mengubah ke dalam bentuk koordinat kartesius. Untuk nomor 2, ini koordinat kartesius tapi diminta untuk diubah ke dalam bentuk koordinat kutub. Ini ada sedikit kesalahan instruksi ya. Ini harusnya nyatakan dalam bentuk koordinat kutub titik-titik berikut, karena di sini titik-titik A, B, C ini merupakan titik dalam koordinat kartesius. Oke, cukup untuk latihan sampai pada latihan 4 tentang mengubah titik koordinat kartesius ke koordinat kutub ataupun sebaliknya. Oke, terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.